Amal itu amal amal bahasa Arab pekerjaan itu disebut sebagai amal. Yomiyah harian. Di sini disebutkan ada banyak amaliyah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan nuansa spiritual di dalam keluarga. Yang pertama, membiasakan diri untuk senantiasa berdoa. Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa, berarti kita juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa itu perintah. Bapak dan Ibu hafal ayatnya di surah ke-40, surah Ghafir pada ayat yang ke-60. Kemudian ada di Al-Quran surah Al-A'raf juga ada perintah untuk berdoa. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 juga ada perintah untuk berdoa. Ketika kita mengawali kegiatan dengan berdoa, satu, kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang senantiasa ingat kepada Allah, pikiran yang akan senantiasa ingat kepada Allah, membuat hati dan pikiran itu mampu mengendalikan aktivitas fisik. Ingat Bapak Ibu, tangan kita, mulut kita, kaki kita itu tunduk dengan hati. Kalau bahasanya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, hati itu panglima. Komandonya itulah yang dilakukan dan dituruti oleh segenap anggota tubuh. Jadi kerentek hati kemana, itu nanti anggota tubuh akan mengarahkan. Tadi pagi misalnya habis subuh, Bapak Ibu kerentek sarapan lengko enak dia ya. Digerakkanlah kakinya mendatangi orang yang jual lengko. Yang satunya kerenteknya apa? Sarapan alu-alu enak. Karena kalau hanya alu tidak enak. Alu itu untuk nutup, itu alu. Tapi kalau dua jadi enak, alu-alu. Ongol-ongol, ongol juga tidak enak. Kalau ongol-ongol jadi enak. Itu kerentek hati. Termasuk dari malam ibu sudah kerentek, besok Ahad ketiga. Ada kajian jalan puter. Kerenteknya jenengan itulah yang mengantarkan jenengan sampai ke sini. Ketika hati ini senantiasa ingat kepada Allah, maka hati akan mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang positif. Dan doa bagian dari menjaga hati, menjaga pikiran untuk tetap terkoneksi dengan Allah SWT. Lihat Al-Quran surah Ali Imran 112. Yang menyebabkan orang jatuh ke dalam kehinaan karena dia tidak membangun koneksi dengan Allah. Hablum minallah. Maka doa itu langkah untuk hablum minallah. Jadi tidak hanya ketika kita tidur kita membaca bismika. Ketika kita mau keluar rumah tidak hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi ada koneksi yang kita bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, siapa yang berpegang kepada tali Allah, lan tisomalaha, tidak akan pernah terputus. Ini membiasakan diri dengan berdoa, berarti dia sedang mengikat dirinya dengan Allah. Kemudian yang kedua, membiasakan diri berdoa. Mengajarkan hati dan pikiran kita bahwa kita memang butuh Allah. Apakah kalau kita berusaha tidak berdoa tidak dikabulkan? Tetap dikabulkan. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Orang-orang yang tidak beriman ketika mereka berusaha, mereka tidak berdoa. Tetapi karena jalan yang mereka tempuh, jalan untuk mengantarkan kepada keberhasilan, Allah beri. Tapi ada nilai yang tidak didapatkan ketika orang tidak berdoa. Apa itu? Nilai ibadah yang namanya tawakal. Karena tawakal rumusnya 3B. 3B itu, B yang pertama adalah
berdoa. B yang kedua adalah berusaha. B yang ketiga adalah berserah diri. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang ketiga, apa sih manfaat berdoa yang akan kita dapatkan? Selain ingat kepada Allah, selain beribadah. Ketika usaha lahiriah kita belum sesuai dengan keputusan Allah, maka kita akan mendapatkan rasa sabar. Karena kita mengawali usaha ini dengan berdoa. Tadi sore itu saya izin tidak ngaji, Bapak Ibu, karena ada niat untuk periksa, sebab mata kanan ada gejala-gejala bintitan gitu. Jadi kalau sujud nikmat luar biasa, syukur. Cari dokter mata yang buka. Hari Sabtu ternyata di kota tidak ada. Sampai istri kemana-mana cari informasi. Alhamdulillah dapat informasi ada dokter mata yang masih buka di RSI Singkil. Saya telepon sama CS-nya, kata CS-nya, Bapak langsung sini aja Pak. Nah begitu saya ke sana, datang, ternyata pasien sudah maksimal. Kata CS-nya, maaf ya Pak, oh enggak apa-apa Mas, belum rezeki saya ketemu Bu Dokter gitu. Terus kata istri bagaimana? Ya enggak apa-apa, kita sukses. Sudah silaturahim dengan CS-nya RSI Singkil. Itu berangkat dari apa, Bapak? Berangkat berdoa. Sehingga sampai ke sana, ternyata pasien sudah maksimal dan mungkin sampai malam sudah tidak dibuka lagi pendaftaran. Saya pulang tetap dengan lapang hati. Apa kata istri? Rugi pi ora nyong karo pon lunga bareng boncengan sakelane kencang nemen ya. Coba kalau tidak akan periksa kan orang lunga bareng karena Pak saya harus ngaji. Ini kebaikan. Terus kita kemana? Kita lihat yang di dekat Tirus itu ada banyak pelan dokter. Berhenti di situ. Kita lihat dokter mata bukanya Senin dan Kamis. Oh belum rezeki lagi Mas. Terus kemana? Ya sudah kita pulang dulu sholat maghrib. Habis maghrib yuk kita cari dokter. Ketemulah dokter umum. Alhamdulillah saya bilang Allah ketika mengatur rezeki itu luar biasa. Saya sudah ke sana, sudah ke sini, tapi kata Allah mungkin ini rezekinya dokter ini, ya ke situ. Iya, ke situ. Tidak bisa dicegah oleh siapa. Tapi itulah manfaatnya berdoa, Bapak. Ketika kita berusaha belum berhasil, Allah akan turunkan rasa sabar. Ketika kita berusaha kemudian berhasil, Allah akan turunkan rasa syukur. Alhamdulillah ketemu Bu Dokter, kemudian periksa, langsung, kenapa Pak? Ini Bu, mata sebelah kanan. Langsung diajari cara ngobatinya tetesi. Alhamdulillah tadi pagi subuh, sujudnya sudah nikmat, sudah tidak mau jatuh meripat. Jadi ini manfaat dari berdoa, mengajarkan kepada kita gagal sabar, berhasil bersyukur. Tapi kalau tidak berdoa, ketika gagal, boleh jadi putus asa. Ketika syukur, yang muncul adalah kesombongannya. Maka biasakan untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nuansa spiritual dalam keluarga, biasakan untuk menjawab azan. Azan yang ada di masjid ketika waktu azan. Bukan adzan di HP. Kan HP juga pada pinter adzan. Nggak usah dijawab gitu. Yang dijawab ketika di masjid dikumandangkan azan. Kemudian ketika selesai menjawab azan, jangan lupa ambil peluang untuk dimintakan syafaat oleh Rasul. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira. Apabila kalian mendengar azan, mengikuti suara muadzin, bersolawat kepadaku 1 kali, memintakan kepada Allah untukku al-wasilah.
Al-wasilah itu kata Rasulullah manzilatan fil jannah, satu kapling yang ada di dalam surga, halat lahu syafaati. Niscaya akan aku mintakan syafaat. Maka ketika nanti siang, sore, malam lagi, subuh, Bapak Ibu masih berkesempatan mendengarkan kumandang azan, jangan lupa ikuti. Biasanya muncul pertanyaan, Pak Misbah, yang diikuti azan yang mana? Di sekeliling tempat tinggal saya masjidnya banyak. Ya satu saja. Jangan setiap yang bunyi diikuti. Nanti tidak rampung-rampung. Mau yang awalan boleh, mau yang akhir boleh, mau yang Bapak Ibu jamaah di situ boleh. Pilih satu saja. Sama, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa yang suruh mengikuti? Orang yang mendengar, bukan orang yang azan. Karena orang yang azan itu sudah dapat garansi. Kata Rasulullah, para muadzin itu akan jadi orang yang lehernya paling panjang di surga. Maknanya apa? Ganteng. Jadi nggak usah kaget ketika nanti Bapak Ibu masuk surga ketemu yang ganteng-ganteng, itu berarti muadzin. Nih Mas Din, insya Allah muadzinnya Al-Hidayah. Makanya kalau muadzin utama tidak berangkat, rebutan Pak. Jangan malah dorong-dorongan. Lah karena kita tidak digaransi, maka kita disuruh menirukan. Setelah itu membaca sholawat 1 kali. Setelah itu berdoa. Setelah doanya selesai, sholat. Saya sedih Bapak Ibu. Ketika di era sekarang acara rapat, bahkan acara pengajian, ada azan duhur. Kemudian kita skorsing Bapak Ibu, dengarkan azan. Lah selesai azan, lanjut acaranya. Lah tadi dengerin buat apa? Itu kan panggilan. Yang namanya panggilan untuk didatangi, bukan hanya didengarkan. Apalagi acaranya pengajian, tutup dulu pengajian. Kecuali acara-acara yang menyangkut nyawa orang banyak. Bapak-bapak nih yang standby nunggui palang pintu. Begitu azan tetap nunggui, jangan ditinggal. Karena akan menyebabkan kecelakaan. Dokter-dokter yang lagi ngoperasi, ada azan, selesaikan. Nah kalau kita sekedar pengajian Bapak Ibu, kita break dulu ya ngajinya. Sholat dulu. Habis sholat nanti lanjutkan. Kalau sudah cukup, ya bubar. Rapat juga demikian. Ini kebiasaan nuansa spiritual dalam keluarga muslim adalah mendengarkan, menirukan, mendatangi panggilan azan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan nuansa spiritual dalam keluarga muslim adalah membiasakan sholat berjamaah. Ada yang ironi di era kita sekarang ini. Masjid-masjid sekarang malah banyak kaum wanita yang jamaah. Kaum prianya malah tidak. Padahal yang oleh Rasulullah diberikan penekanan untuk ke masjid itu kaum pria. Kalau kaum wanita itu diberikan kebolehan. Kata Rasulullah SAW itu, kalau istrimu minta izin untuk ke masjid, kalian tidak boleh menghalang-halangi. Jadi kaum wanita itu Bu, jenengan boleh ke masjid, boleh di rumah. Tapi kalau kaum pria tidak boleh. Harus ke masjid. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya mereka tahu keutamaan Isya, keutamaan sholat subuh, la atauhum walau habwan. Mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Masa ingin titip pesan pada ibu-ibu yang masih punya suami? Ketika waktu sholat sudah dekat, jadilah alarm yang baik. Misalnya nih, pekan-pekan ini maghrib itu 17.40 atau 17.39. 17.30 ibu sudah bunyi. Pak, enggal maghrib oleh siap-siap. Sambil dibantu. Ini sarungnya, ini bajunya,
Ini pecinya, ini sajadahnya, ini motornya, ini kuncinya. Biarkan suaminya ke masjid melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibu dapat kebaikan mentaati suami. Karena kadang-kadang terlambat itu gara-gara ngoleti sarung ora ketemu-ketemu. Sarungnya ketemu, kelambine ora ketemu-ketemu. Wis sarungan kelambian, pecine ora ketemu-ketemu. Begitu ketemu, kunci ora ketemu-ketemu. Kunci ketemu, motore kelalen. Kan angel mana? Sandalnya segini. Ini yang kadang-kadang terlambat, bolak-balik kelamaan. Bisa. Makanya sebenarnya ketika kita menyimpan sesuatu, usia kita semakin banyak, jangan pernah mindah-mindah tempat kita nyimpan. Miskin. Coba ini bapak-bapak yang datangnya telat tadi gara-gara apa? Kunci ya. Makanya ada paku cantol ini. Wis nih. Oh dipindah masih lama nyarinya. Ini dulu diajari oleh Pak Selamat Apandi, Allah yarham. Dia menyampaikan begitu. Usia semakin banyak itu bukan semakin kuat daya ingatnya, semakin lemah. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Nah, ketika si suami ke masjid, kemudian di rumah ada anak-anak kecil, apakah itu anak atau cucu, ajari mereka untuk ke masjid. Kalau belum tamis, masih usia 3-4 tahun kadang-kadang saja. Tapi kalau sudah mulai 6, 7, 8, 9, 10 dibiasakan. Nanti kalau sudah dibiasakan, otomatis mereka akan biasa. Jangan sampai masjid-masjid kita menjadi masjid manula. Iya. Jamaah itu padahal ada iklan itu dulu di depan MC. Carilah menantu di masjid ketika sholat subuh. Jamaah subuh lah kasih ngenom. Orang ketemu. Oleh dunia. Ini ya, jadi biasakan jamaah di masjid. Iya. Yang keempat, nuansa spiritual itu dibangun dengan cara apa? Masih kembali kepada doa. Biasakan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Nah, ini sunatullahnya kan begitu. Di dunia itu tidak mungkin orang bahagia, tidak mungkin. Nggak mungkin orang sengsara, itu tidak mungkin. Sunatullahnya ya ada bahagia, ada sengsara, ada suka, ada duka. Maka disinilah yang kelima, kita diajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk anak-anak kita ajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Di sini ada 9 poin yang dicontohkan. Yang pertama, kalimat bismillah. Ini untuk mengawali segala sesuatu. Dan catatannya apa? Segala sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin orang melakukan keburukan kalau mengucapkan bismillah. Pasti yang dilakukan adalah kebaikan. Yang tadi saya sampaikan, ketika kita berdoa, jagani kita. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Ini bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Termasuk selesai makan, jangan lupa alhamdulillah. Jangan nunggu antop dulu. Kadang-kadang ingat bismillahnya kalau alhamdulillah ya. Kalau tidak antop tidak alhamdulillah. Padahal antop belum tentu kenyang. Asam lambung meningkat juga antop terus. Ya jadi ketika selesai makan mendapatkan karunia dari Allah SWT, jangan lupa ucapkan alhamdulillah sebagai cara kita ingat kepada Allah, cara kita memuji Allah SWT. Yang ketiga mengucapkan kalimat istirja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk semua yang datang pada Bapak Ibu,
dianggap sebagai ujian berat. Bahkan yang keren itu kan Khalifah Abu Bakar. Diberi mandat sebagai khalifah, pidatonya diawali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena jabatan khalifah adalah musibah yang sangat. Hanya Bapak Ibu, di masyarakat kita ketika kalimat ini diucapkan, kesannya ada orang meninggal. Makanya begitu dapat berita, Pak Fulan sakit, innalillahi wa inna ilaihi. Turun mati. Ya. Itu benar. Hanya karena tidak biasa. Sakit. Sama dengan ucapan semoga husnul khotimah. Yang benar ngomongnya kapan sekarang? Ketika Bapak Ibu masih hidup. Nanti pulang pada salaman. Semoga husnul khotimah ya. Jengkel. Jangan nyempatan nyong, udah meninggal baru tertulis doa. Semoga husnul khotimah telat. Udah meninggal kok masih semoga. Semoga itu dalam proses. Ketika meninggal, doanya ucapkan doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, ampunilah fulan. Ampunilah fulan. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sinarilah di dalam kuburnya, lapangkanlah di dalamnya, dan berilah ganti untuk keluarganya dengan ganti yang lebih baik. Itu doanya Rasulullah. Bahasa Arabnya gini. Itu doa ketika mendoakan Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyin wa nawwir fi qabrihi wafsih lahu fihi wa khluqhu fi aqibi khairam min. Itu doa dari Rasulullah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Maka nanti tinggal li Abi Salamahnya diganti dengan orang yang meninggal. Siapa namanya? Kalau Bapak Ibu mau pakai terjemahnya tadi. Tadi sudah catat? Ya, nanti lihat di YouTube. Ya, Mas, nanti kan di YouTube ini. Atau nanti lihat di Bulughul Maram ada. Di Bulughul Maram ada, pada kitab Janais itu ada di situ. Ya. Kalau semoga mendapat ketetapan yang baik. Ya, itu setelah dimakamkan. Nah. Yang keempat, mengucapkan kalimat Masya Allah. Kapan itu kita ucapkan? Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki. Itu di Al-Quran surah Al-Kahfi. Ketika Allah memberikan perumpamaan dua orang yang punya kebun. Yang satu masuk kebun dengan kebanggaan. Kemudian temannya bilang, itu semua karunia Allah. Harusnya engkau mengatakan Masya Allah. Tapi orang ini kan tidak mau mengakui. Begitu pagi mau panen, ternyata kebunnya udah dibinasakan oleh Allah SWT. Jadi Masya Allah itu ungkapan ketika melihat ciptaan Allah yang mengagumkan. Yang kelima, Subhanallah. Kapan kita ucapkan itu? Ketika mendengar sesuatu yang membuat kita terkejut. Kaget sesuatu yang di luar nalar. Kok bisa kejadian? Seperti Allah SWT yang mengucapkan subhanallah untuk dirinya ketika ada orang-orang yang menuduh Allah punya anak. Apa kata Allah? Subhanahu ayyakuna lahu walad walam yakul lahu sahibah. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah punya anak, wong Allah tidak butuh istri. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang mengejutkan dan tidak bisa kita terima dengan akal, itu ucapannya bukan Masya Allah, tapi Subhanallah. Misalnya, ada orang yang kita anggap alim, kita jadikan panutan, tapi tahu-tahu kok melakukan sesuatu
keburukan. Bukan masalah. Subhanallah. Ya Allah, ternyata Pak Fulan tidak istiqomah. Tak kindili temenan-temenan kak. Nyelewang. Nyelewang apa nyeleweng? Bedanya apa nyelewang dengan nyeleweng? Nyeleweng selingkuh. Kalau nyelewang menyimpang. Kau menyimpang ya. Ada apa kan? Maka ketika kita mau mengidolakan manusia, Bapak, idolakanlah yang sudah meninggal dunia. Pasti istiqomah. Iya. Jangan mengidolakan yang masih hidup. Yang masih hidup belum tentu istiqomah. Barangkali nanti nyelewang. Dulu kita mengikuti ajaran-ajarannya, begitu dia nyelewang, orangnya kita benci, ajarannya juga kita benci akhirnya. Maka ikutilah, idolakanlah orang-orang alim yang sudah meninggal dunia. Pasti mereka istiqomah. Tidak mungkin nyelewang, harus mati. Yang masih hidup bagaimana Pak? Ya biasa saja. Kalau dia salah, kita ingatin. Ya, jangan fanatik buta. Pokoknya orang ngaji, karo papulan, orang mangkat. Ya. Namanya fanatik buta. Wah nyelewang lah. Wade karo wonge, wade karo ajarannya. Biasa saja. Ya, itu subhanallah. Nyelewang. Kemudian yang keenam, istighfar. Kapan kita mengucapkan istighfar? Yang Allah ajarkan di Ali Imran 135 adalah ketika kita menyadari kesalahan. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mintalah ampunan kepada Allah. Pak, jenengan keliru. Si keliru kenapa? Jenengan pernah ngomong ini A, tapi kadang jenengan ngerjakan B. Ya Allah, terima kasih engkau mengingatkan hamba lewat lisan sahabat hamba. Baru astagfirullah. Kita doakan yang mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan keliru, ada yang mengingatkan, berterima kasihlah kepada Allah, doakanlah orang yang mengingatkan. Kemudian beristighfarlah. Jangan sampai ada yang mengingatkan, kita malah jelai orang itu. Jengkel. Terus nggak mau ketemu. Terus kalau ketemu melakukannya medeng-medeng kayak kepiting. Kaning medeng-medeng, nyong wade karo ketemu ngeling-ngeling nambah. Itu sayangnya dia kepada kita. Minta ampunanlah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, kalimat takbir Bapak Ibu. Apabila berhasil melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Menundukkan hati dan pikiran agar tidak menepuk dada. Kalau enggak, begitu berhasil, sapa disidkan begitu. Makanya kalimatnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Seperti ucapannya Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Itu sama juga tulisannya di belakang mobil banyak tulisan begitu. Hadza min fadli Rabbi. Jadi pemilik kendaraannya lagi menundukkan hatinya. Ini bukan milikku, tapi karunia Tuhan. Tapi ada juga yang tulisannya nama bapaknya, nama ibunya, anaknya 3 digandeng-gandeng ya. Iya, my family, apa keluarga bahagia ya. Ada yang tulisannya biar jelek tapi kontan ya ada. Biar jelek masih sendiri ya ada. Ini memang melaku ya ada. Pokoknya macam sesuai selera. Nah, karena kita dituntun oleh ajaran Allah ya tadi aktif. Kemudian yang ke-8, naudzubillah. Kapan ini kita ucapkan? Ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Ketika kita mendengar berita yang tidak baik. Kita mendengar ada orang yang menyimpang dari aturan Allah. Kita akan mengatakan naudzubillah.
kami berlindung kepadamu ya Allah. Ini bagian-bagian kalimat-kalimat thayyibah yang kita biasakan, nanti otomatis anak keturunan kita akan niru. Karena sebagaimana ditulis oleh Muhammad Fauzi Hatim dalam buku beliau, itu cara ngajari anak yang baik bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Contoh dengan perbuatan lebih mengena daripada dengan kata-kata. Jadi kita tidak bilang, nah nanti kalau begini baca ini, begini baca ini, tidak. Tapi ketika kita mengalami peristiwa itu, kita mengucapkan, anak dengar, Bapak kenapa bilang begitu? Iya, aturannya seperti itu. Nanti mereka akan itu. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Bagian yang kelima, membudayakan kalimat thayyibah. Sekarang kita ke bagian yang ke-6, Bapak Ibu ya. Dari nuansa spiritual. Membiasakan saum sunnah. Nah ini yang mau mulai, insya Allah 1 Dzulhijjah besok pagi. Senin. Besok Senin ya Pak? Iya bener. Nanti nyongket. Besok pagi Senin. Yes, besok pagi Senin. Soalnya kemarin di sekolah saya udah waro-waro. Iya. Bapak Ibu yang mau saum 9 hari di bulan Dzulhijjah, mulai besok. Terus teman tanya, besok kapan Ustaz? Senin. Besok kan Ahad gitu ya. Saya ngomongnya Sabtu sih Pak di sekolah gitu. Maksudnya besok Senin. Di dalam tuntunan 2 hari raya, pengembangan himpunan Pusat Tarjih itu hadisnya dicantumkan. Dari Hunaidah, dari sebagian istrinya Rasulullah. Beliau bercerita, Rasulullah melaksanakan saum 9 hari. Kalaupun Bapak Ibu misalnya karena faktor usia, faktor kesehatan, kemudian bilang, Pak Misbah, kayaknya 9 hari saya sudah tidak mampu. Ya minimal hari ke-9. Apakah sama? Ya tentu beda nilainya Bapak. Ini kan 9 hari nih. Kalau ini hanya hari ke-9. Itu kan sama dengan orang bilang, Pak, Mas Fulan hafal 30 juz. Mas Fulan hafal juz 30. Ya tentu beda. Walaupun sama-sama 30. Yang 9 hari dengan yang hari ke-9 tentu beda. Meskipun sama-sama 9. Bapak Ibu ingat waktu muda mungkin pernah ikut permainan tenis meja. Itu biasanya yang ngitung itu sungkan kalau nyebut angka panjang. Biasanya ngomongnya apa? 3 sama. Ini 3 sama. Iya, satunya 3, satunya 13. 3 sama. Terus yang beda apa? Beda kumis katanya. Jadi beda kumis. Iya, padahal ini 3 satuan, yang ini kan 13. Kemudian Bapak dan Ibu, kenapa nilainya begitu besar? Dalam riwayat Imam Al-Bukhari pada Kitabul Hidayah. Saya iklan lagi pada Bapak Ibu yang sempat mau ngaji Sahih Al-Bukhari. Kalau Selasa pagi di Kenari, Musola Alisan. Kalau Selasa malam Rebunya di Petrokim. Ya. Yang dekat sini. Yang dekat sini. Ya, itu selatannya perempatan. Dalam Kitabul Hidayah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan oleh umat Rasul pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu dinilai afdolul amali. Amal yang paling utama. Ketika Rasul ditanya, apakah termasuk jihad? Rasul mengatakan, kecuali orang yang pergi berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia tidak kembali. Itu yang tidak bisa dikalahkan. Makanya amaliyah saum ini dibiasakan. Tapi untuk amaliyah saum memang hanya 1 amalan, 1 niat. Tidak bisa besok 1 Dzulhijjah karena hari Senin kita niatnya double. Seninan iya, Dzulhijjah iya, tidak bisa. 1 saja. Sama dengan 13, 14, 15, misalnya kok jatuhnya hari Senin, tidak bisa, niatnya 1 aja. Mau ayamul bidnya atau Senin Kamisnya.
Satu-satunya amalan yang satu amalan dua niat hanya haji. Dengan cara kiron. Melaksanakan rangkaian rukun haji bersama-sama melaksanakan rangkaian rukun umroh. Kalau amalan yang lain, satu amalan satu niat. Kalau mengatakan boleh ya harus tunjukkan dalilnya. Ada enggak Rasul nyontoni? Tidak ada ya, berarti tidak boleh. Ya, ini menjadi amalan. Dan saya ingin dipesan Bapak Ibu, apalagi yang sudah benar 9 hari ya. Saya ingin dipesan, ini penting diperhatikan. Bapak Ibu ketika sudah berniat untuk saum sunnah, jangan lupa sahur. Walaupun hanya sepiring nasi. Ini kakean. Jangan. Bukan. Bapak Ibu kalau makan malam mungkin ba'da isya gitu. Ba'da isya kan sekitar pukul 8 malam. 8 malam jenengan makan malam. Habis itu jenengan tidak sahur, berpuasa, perutnya kosong hampir 22 jam. Karena akan makan lagi nanti pukul 18. Ya kalau sekali-sekali boleh. Kalau berkali-kali jenengan dolim. Mendolimi badan sendiri. Ini bukan katanya, ini pengalaman. Pengalaman pribadi. Iya. Ketika sanawiyah 3 tahun, SMA 2 tahun, saya lakukan itu. Karena merasa masih muda, tidak pernah sahur. SMA kelas 2, kena sampai pingsan. Tahu-tahu, loh, sudah di puskesmas. Kata ibu, kon pingsan. Begitu pagi diperiksa, dokternya bilang begini, kamu pasti melaksanakan sunnah, melanggar sunnah. Ngomongin begitu. Gani ngati. Sunnahnya apa dok? Sering puasa sunnah ya? Nggih. Orang pernah sahur ya? Iya. Itulah sunnah yang kamu langgar. Karena as-sahuru barokatun. Sahur itu memberikan keberkahan. Efeknya apa Bapak Ibu? Sama sekarang. Akhirnya akibatnya makanan yang enak-enak tidak boleh dimakan. Sayur asam enak tidak boleh dimakan. Sambal tidak boleh dimakan. Lengko kacangnya tidak boleh dimakan. Nah makan lengko tidak pakai kacang, nasi dikecapin namanya kan. Makanya yang belum kena jangan lakukan itu. Saya tidak akan mengatakan kalau tidak percaya coba, jangan dicoba. Mularane orang kira-kira kamu begitu. Iya, kalau lagi kena mas. Jadi laksanakan sahur tadi. Pak, korma boleh? Boleh. Roti boleh? Boleh. Apapun yang kira-kira tahan lama. Jam 9 masih cukup. Jadi durasi kosongnya maksimal antara 13 sampai 14 jam. Jangan sampai durasi kosongnya 22 jam. Lambungnya yang kalah. Iya. Sudah saumnya tidak pernah sahur, pikirannya kebanteran, duit ora duwe, asam lambung ketahan. Dia utang bisa. Masya Allah. Berikutnya yang ketujuh. Ini dianjurkan oleh putusan Tarji. Perlu ada pertemuan keluarga secara rutin. Kalau di benak kita pertemuan keluarga itu besar ya. Itu keluarga besar bani. Tapi keluarga besar dalam arti keluarga inti perlu diluangkan waktunya. Makanya betul sekali. Ramadan itu banyak keberkahan. Karena dalam Ramadan itu kita sering banyak ketemu keluarga. Minimal kalau tidak pas berbuka, sahur. Sahur seringnya bersama keluarga. Bareng-bareng. Kalau berbuka mungkin masih pada kegiatan di luar. Tapi kalau sahur, makanya jangan sering kita mendengar buka bersama, tapi kita tidak mendengar sahur bersama. Kecuali sahur bersama keluarga. Lah ketika ketemu itulah, gunakan untuk berkomunikasi.
mau mendengarkan, mau ngobrol, mau mendengarkan anak-anak kita bercerita. Kapan ngobrolnya? Boleh sebelum makan, boleh setelah makan. Jangan pada saat makan. Iya, karena pesannya emak saya, aja maam karo ngobrol. Mari kesengguk. Apalagi yang dimakan sagu, muncrat-muncrat nanti Bapak Ibu. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian yang ke-8, orang tua harus mampu menjadi hakim agar bisa melerai perselisihan di antara keluarga, anak-anak. Ingat Bapak Ibu, menjadi hakim, adil, agar bisa menyelesaikan perselisihan dalam rumah. Karena gini, di An-Nisa 135 Allah SWT berpesan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Bapak Ibu semuanya punya pengalaman yang anaknya lebih dari satu atau yang anaknya cuma satu. Kadang-kala mereka mengadukan persoalannya kepada kita, belum tentu itu fakta. Boleh jadi faktanya setengah, yang setengah bukan fakta, tapi asumsi untuk mendapatkan pembelaan. Disitulah Bapak Ibu dituntut menjadi hakim yang adil. Anak mbarep laporan, teng. Anak kedua laporan. Jadilah beduk. Tabu singene muni deng, tabu singene muni deng. Dengarkan dulu. Nah, ketika sudah dengarkan, minta tolonglah kepada Allah agar Bapak Ibu bisa menjadi solusi, memberi solusi. Dengarkan sampai mereka selesai. Maka guru saya pernah menyampaikan, filosofinya apa? Ketika Allah SWT berikan kita 2 telinga dan 1 mulut, agar kita menjadi pendengar yang tuntas. Kadang-kadang nih, anak laporan belum selesai, kita udah ngomong, punggane siapa orang utara ibu, sesak dadane. Akhirnya apa? Curhatnya di medsos. Aku ada masalah guys. Teman-temannya tanya sama siapa? Sama ibu, malah sama ibu. Ini akhirnya akan membuka rahasia di dalam keluarganya. Maka dudukkan mereka, dengarkan. Yang satu ditenangkan, yang satu juga ditenangkan. Dekatkan dengan aturan Allah SWT. Insya Allah atas pertolongan Allah akan dapat diselesaikan. Kemudian yang ke-9, dibiasakan untuk mengucapkan dan menjawab salam. Jadi ketika anak-anak mau bepergian, kemudian salaman, kloyo, mas, napa bu? Wonten sing kesupen apa ya? Ibu badhe nyangoni, wis jekane nyangoni Pak. Napa ya bu ya? Tas, kunci. Orang nongakna ibu. Iya, salaman manik. Assalamualaikum mulut tak pangkat ya bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah berikan keamanan, keselamatan, bung berangkat. Demikian juga kalau kita yang mau bepergian. Nak, ibu tak keluar rumah, nak, bapak tak keluar rumah. Kamu mau kemana? Mau di rumah atau mau di mana? Di rumah. Ya udah, ibu titip rumah. Ibu, bapak berangkat ya, ucapkan salam. Ingat Bapak Ibu, ini perintah. Di surah An-Nisa Allah menyampaikan, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddu. Kita memintakan apa ketika kita mengucapkan salam? 3 kebaikan. Keselamatan, keberkahan, rahmat. Itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasakan kita untuk mengucapkan kalimat itu ya. Kemudian yang ke-10. Biasakan untuk berpakaian sopan. Iya, anak-anak akan berpakaian sopan kalau kita sebagai orang tua juga begitu. Ya. Misalnya bapak-bapak di rumah ada anak, apalagi ada menantu, ya jangan pakai celana yang lututnya kelihatan. Pakai celana lah yang lututnya tertutup.
Celana langka Pak, ya sarungan. Sarungan itu multifungsi. Multifungsi. Coba aja, suami mau bepergian, mesti pertama ajak lalen bu sarung. Kena go kemulan, kena go sholat, go salin. Salin anggar orang nganggo sarung kan primen coba lucu-lucu. Sarung kan penak. Angel-angel dicopot pucuknya ya bisa. Rubang. Ya pengalaman kan begitu Pak. Kan saya tidak lagi ngarang, ini kan pengalaman pribadi semua. Jadi upayakan itu. Apalagi kok keluar rumah, ya hanya pakai celana pendek. Kita orang-orang Muslim yang terikat dengan aturan. Pak mau olahraga badminton, tenis meja, ya keluar rumahnya pakai celana panjang. Ya, jangan pakai celana pendek, pakai kaosnya singlet misalnya. Apalagi sudah diamanai jadi imam masjid, sudah diamanai jadi khotib. Nanti jamaah menjep di khotibnya kayak gue temen ya. Ini kodok pendek. Jangan lakukan itu Pak. Ya, apalagi ada yang ngamera, kemana-mana. Besok kalau mau khutbah, DKM orang terima, pimen. Aja khutbah nih kan, dan boleh katon, nggak masalah. Iya gitu. Jaga pakaian, mereka akan mengikuti kita. Kemudian yang ke 11. Ini sudah Bapak Ibu lakukan ya. Mengantar keluarga ketika mereka mau bepergian. Biasanya kita antar sampai ke depan rumah. Bahkan anak-anak sekarang kita antarnya ke tempat tujuan. Mau mondok sih, jujuk nanjuk pondok ya kan. Yang mau kos kita antar sampai kos. Kita doakan. Iya. Ketika mereka mau bepergian, kita luangkan waktu untuk mengantar mereka. Yang ke-12 kembali kepada ucapan salam. Biasakan ketika masuk rumah mengucapkan salam. Walaupun kuncinya dikunci ya, walaupun pintunya dikunci, kosong, itu yang harus dilakukan. Yang ke-13, iya, walaupun rumahnya kosong, Yang ke-13, ini pakainya FGHIJKLM. Yang ke-M, 13 ya Bapak Ibu. Mengedepankan tata krama Islam. Contohnya apa sih? Tata krama Islam yang oleh Rasul dikaitkan dengan keimanan 3. Memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga, Bapak Ibu. Jadi yang punya tetangga, yuk dimuliakan karena perintah Rasul. Bagaimana memuliakannya? Tergantung jenis tetangganya. Tetangga kan ada 3 jenis. Ada tetangga yang punya 1 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga kita non-muslim. Itu haknya 1. Apa haknya? Kita muliakan. Misalnya nih, Pak, saya mau pulang kampung. Oh nggih, pripun Mas? Titip rumah, ini kuncinya. Oh ya siap, tak jaga nih. Itu cara kita memuliakan dia. Yang kedua, tetangga kita muslim. Haknya 2. Kita muliakan dan kita doakan. Kalau ketemu, ucapkan salam. Itu haknya dia. Yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak. Kita muliakan, kita doakan, kita silaturahimi. Siapa? Tetangga, muslim, dan saudara kita. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang tinggal di Tegal bersama kerabat. Datangi. Itu memuliakan, mendoakan, silaturahmi. Jadi jangan sampai kakak beradik bertetangga takoni masih ngendi embu. Amlang kayak orang tua kata ndak kepriye. Kakaknya tiliki. Barangkali ndak punya makanan kita beri. Iya, kita bantu kan begitu. Ini aturannya Rasul. Itu tata krama Islam. Yang kedua, kita muliakan tamu. Jangan pernah dongkol ketika ada tamu datang ke rumah. Siapapun yang datang. Yang ngirim kita terima dengan bahagia, yang mau pinjam duit juga kita terima dengan bahagia. Terus-terusan enggak apa-apa. Uang selama ibu bapak minjami, selama itu pula bapak ibu dipahalai.
Surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. Al-Ma'arij Allah menyampaikan khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan grundel. Oh ya, iya benar Pak, berarti yang benar Pak ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal musallin, kecuali yang sudah sholat. Jadi kalau sudah sholat tidak boleh ngerundel. Mangkane Bapak Ibu, sholat itu karo ngerundel pin. Imamnya suwe temen. Jadi bagaimana di luar sholat tidak gerundel, sholat karo gerundel. Ini. Makanya saya selalu begini, Quran bener, ayat ini bener, ayat ini bener. Lah kasih orang bener. Yang tidak bener apa? Kita. Makanya kalau mau gerundel Bapak Ibu, malu. Karena kata Allah, kecuali orang yang sudah sholat. Lah kita jembolak-jempalik sehari semalam berapa kali? Masih bundel aja, berarti ada masalah dengan sholat kita. Jadi ini pimpin. Yang warna tamu panjang duit bundel apa orang? Dia mintanya pinjam pun dikasih. Angel. Baik. Gini. Iya. Argumentasi ini sudah kesekian kalinya saya dengar. Ibu yakin dengan Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitung. Maka yang harus Ibu pikirkan begini. Ya Allah, bukankah di Tegal ini orang banyak? Kenapa dia datangnya pada saya? Karena Allah yang menunjukkan kayak rezeki ini kan. Itu rezekinya dia yang meminjam. Allah buka lebar-lebar pintu surganya untuk itu. Gelem ora surga. Masalahnya pintu surganya tidak kelihatan. Makanya ngerundel. Coba kalau kelihatan, malah pada nyilih kan gitu. Iya. Kenapa dia datangnya kepada banyak? Yang istimewa Bapak Ibu. Tidak janjian. Nyenengan jarang di rumah. Pas nyenengan datang, kok dia datang? Allah yang nyuruh dia datang. Iya, alhamdulillah. Rezeki ini karena wong ini kan. Apa kata kakak saya? Itulah cara Allah membukakan pintu surganya untuk. Kalau begitu, tidak akan berundel. Ketika ibu memberikan pinjaman kepada dia, selama dia belum nyaur, Bapak Ibu dipahalai Allah tanpa henti. Angger grundel, ayo ora sida pahala. Oh balik gelendengin nyong. Allah ngomongnya top aja. Enggak. Ini ajaran dari kakak itu. Ini tak contoh ini supaya tidak ria ya. Tak contoh pada Bapak Ibu. Iya. Saya kan lebih banyak di Tegal. Kemundu itu kadang-kadang kemundu. Biasanya kalau ngepasi Jumat ada tugas khotib ke sana. Kalau habis Jumatan pulang lagi ke rumah bersih rumah. Ada tamu yang saya tidak pernah tanya namanya. Ketika datang dia bercerita tentang kesusahan-kesusahannya. Lah suatu ketika dia datang, kakak dari Bandung datang. Terus Mbak Yu cerita sama kakak, kue tamu kue sering mene mas. Bu, janjian apa orang karo misbah, tapi anggar mene ngepasi misbahna. Lah pas tamunya datang, kakak ada di rumah. Siapa Pak? Kamu mas. Pun kenal, mboten. Jadi sening mene, nggih. Janjian, mboten. Apa kata kakak saya? Itu Allah yang menggerakkan. Bantu sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Maka begitu saya membantu, ucapan saya apa Bapak? Pak, mohon diterima ya. Maaf, saya mampunya sekian. Artinya apa? Saya butuh dia.
Dia butuh secara materi, saya butuh nilainya Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran kakak saya, seperti itu. Iya, jadi kita butuh sebenarnya. Kalau tidak ada orang-orang yang datang ke rumah, Bapak Ibu dibantu, jenengan dapat apa dari harta Bapak Ibu? Iya, mudah-mudahan nanti tidak berundel lagi ya. Oke, mumpung utang dinasihati Pak, mau pada teka, jaluki infak di BCN, emang lagi pada bong lagi pada bong. Gitu. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, silaturahim. Biasakan silaturahim. Siapa yang wajib kita silaturahim? Kerabat. Jangan pernah berhitung untuk silaturahim. Tuh Pak, entengnya akeh. Nah, mulai hitung-hitungan. Bensin pira, tole pira, oleh-oleh pira. Ada silaturahim yang murah, Bapak Ibu. Jangan punya gadget. Nah, video call. Ketika Allah tanya, untuk apa gadgetmu? Silaturahim ya Allah. Saya sering telepon kakak, sering telepon ponaka, sering telepon siapapun kerabat panjenengan, itu murah. Untuk silaturahim fisiknya umpul-umpul. Kemarin ketika Idul Fitri lebih dari 2 hari, Allah beri kesempatan kami untuk ke Bandung ketemu kakak yang tadi saya cerita. Kemudian ketika mau pulang, karena one way ya Pak, one way itu dari timur ke barat semua, maka di tol Cisumdawa kita suruh keluar, tidak tahu Medan ya, masuk hutan. Sampai di Tegal, dari Bandung itu pukul 16 sampai Tegal pukul 00.05. 12-5 menit. Terus pada mobil di mobil. Ya Allah, kesel. Saya bilang jangan hitung-hitungan. Ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai dari sebuah ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk silaturahim. Fisik mungkin adalah biaya mungkin banyak, tapi Allah akan berikan nilai yang jauh lebih besar. Ketika pikirannya begitu, bong. Nah, pulang langsung witir. Alamat kawanan bakal ya Pak. Lalu mengeleng tengah siji, orang tidur itu 4 jam baru lilit loh Bapak Ibu. Jadi suka witir, bukan bablas keburu adzan subuh. Itu semua dalam rangka mentaati Allah SWT. Jadi berapa tadi? 14. Petunjuk yang dicantumkan dalam tajih semuanya kebaikan yang harapannya Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Ini semua ajaran untuk nuansa spiritual dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada saya kembalikan pada pengantar acara. Terima kasih tadi sudah dijelaskan masalah sholat sunat dalam bulan suci ya. Puasa sorry. Nah kebetulan ini pada ayam Budi itu kan tanggal 13 itu hari Pasri. Dan sekarang 14, 15 itu ada Ahad dan Senin. Berarti kan ayam Budi baru 2. Apakah bisa diganti untuk tanggal 16-nya tapi hari Selasa? Ini gimana? Iya. Untuk puasa sunnah tidak ada qadha. Yang ada qadha hanya puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau Ramadan tidak puasa karena sakit atau safar, kata Allah fa'iddatun min ayyamin ukhra. Gantilah pada hari-hari yang lain. Tapi kalau puasa sunnah kita ketinggalan ya sudah. Apalagi ketinggalannya karena aturan. 13 kan aturan tidak boleh berpuasa. Hari tasyrik, hari-hari memanggang dendeng, hari-hari memanggang dendeng, maka tidak boleh untuk berpuasa. Idul Fitri itu ada hari-hari makan minum, sehingga Bapak Ibu tidak usah merasa rugi. Coba kita hitung. Kalau biasanya tiap bulan kita saum sunnah itu 11 hari, Senin Kemis 1 pekan 2 kali 4 8,
Ayamul Bid 3, 11 hari. Di bulan Dzulhijjah lebih banyak, Pak. 9 hari. 9 hari ini ditambah dengan 2 hari sudah 11. Sisanya setengah bulan yang akan datang kita dapat 4 Senin dan Kamis. Dapat 15 hari malah. Setara dengan saum sunnah Nabi Dawud. Saum sunnah Nabi Dawud itu kan sehari saum, sehari tidak. Apalagi 1 sampai 9-nya afdolul amali. Jadi tidak usah sedih kehilangan 13 Dzulhijjah tapi diganti 1 sampai 9. Makanya kenapa tadi saya menyampaikan kalau tidak mampu 19 minimal 9-nya. Karena 9-nya menghapus 1 dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka bermohonlah kepada Allah agar diberikan limpahan kesehatan, kesempatan agar bisa mendapatkan itu. Ya. Kaget nyong. Kalau dari tanggal 1 sampai 9 itu sama yang itu mana? Mana? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, semua amalan tanggal 1 sampai 10 itu oleh Allah dinilai afdolu, utama. Tidak hanya puasanya, Ibu. Bahkan Rasul menyampaikan faksiru bitahlili watakbiri watahmidi. Di Sahih Al-Bukhari juga di pengembangan putusan tarjih itu ada panduan idain. Disuruh memperbanyak tahlil, takbir, tahmid yang kita kenal dengan takbiran. Jadi mulai nanti malam itu ibu bisa mulai takbiran. Tapi tidak usah pakai pengeras suara. Ini perintah Rasul. Bahkan Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah, itu Sahih Al-Bukhari, kana yakhrujani ila suqi fayukabbiruni wa yukabbirun nasu. Keduanya pergi ke pasar ketika Rasul bilang begitu. Keduanya takbiran di pasar dan orang-orang ikut bertakbir bersama keduanya. Umar bin Khattab mempraktekkan takbiran tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu ketika selesai sholat, ketika berbaring, ketika berkendara, ketika berjalan. Jadi setiap kegiatan Umar mempraktekkan itu. Jadi mulai nanti malam misalnya habis, iya perintahnya begitu. Kan ini ketawa. Iya kan ini ketawa. Iya. Tapi jangan keras-keras ya. Kalau kerasnya nanti kan nyampe tetangga, turung bada wis takbiran kan begitu kan. Karena di masyarakat kita identiknya takbiran itu ya malam Id. Khusus 10 hari awal itu ada perintahnya. Nanti dilihat di Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Idain. Ini hadisnya sahih. Ya, ia sambil jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan sambil jalan. Ibu kalau pagi sambil nyapu-nyapu misalnya silakan. Tadi Umar kan dalam segala kegiatan ya. Kecuali di tempat yang memang kita tidak boleh mengucapkan kalimat thayyibah. Ya stop. Ya. Ya. Untuk yang korban yang membiayai itu kan disunahkan untuk tidak memotong kuku, rambut dan sebagainya. Itu hukumnya sunnah ya. Bahasanya begini ya, kata Rasulullah, siapa yang berniat korban, sudah menyiapkan hewan korban, hendaknya menahan diri. Jadi ketika kita menahan diri, kita sedang ittiba. Kan kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Hasr ya. Ketika Allah membagi harta fa'i ya, setelah selesai pulang perang, itu kan para sahabat oleh Allah diberikan tuntunan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan, ambillah. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Rasulnya bilang hendaknya menahan diri. Oh ya siap Rasul. Sami'na wa ata'na. Apakah ini sunnah? Semua yang Rasulullah kerjakan kita ikuti itu namanya sunnah. Semua yang Rasul larang kita tinggalkan namanya sunnah. Apa sunnah itu? Ma'udhi panin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Apapun yang kita sandarkan kepada beliau, itu kata ilmu hadis namanya sunnah. Dan tahu tidak Bapak Ibu? Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, itu suruhnya memang begitu. Ali Imran 31 sih. Fattabi'uni kan begitu, ikuti aku. Lahum qadru orang oke kuku. Ya.
Makanya ini hari ini yang sudah niat kurban silakan nanti pulang potong kuku. Bapak-bapak yang mau nyukur kumis silakan cukur kumis. Ya, karena nanti 10 hari 10 hari menahan diri. Sebab nanti biasanya teman-teman kalau sholat id ya Pak, datang awal-awal terus pada tebak-tebakan. Yuk simpan korban sama. Nanti jamaah delengi. Sing kumisnya nyoprom ke simpan pada korban. Bisa ngerti, orang sempat nyukur sih kan. Terus delengi kuku nih, sing dawa-dawa kan gitu. Iya dulu begitu Pak. Begitu selesai terus salaman kan, mau pulang. Tanyanya gini, Bapak ngapunten kurban teng pundi? Ini karena Mas. Ya bener dia mau korban kan begitu. Jadi tadi kita tebak-tebakan, sekarang konfirmasi. Iya, jadi silakan nanti hari ini terakhir sebelum masuk waktu maghrib, karena besok sudah mulai tanggal ya. Yang depan dulu benar. Tadi berkaitan dengan ada pada waktu bulan puasa kan masih banyak ya. Ada adzan yang dulu ya sama-sama dekat, ada adzan yang carry lebih awal. Nah, antara yang satu dengan yang satu ini ternyata tidak mengucapkan adzan dulu, tapi selesai pengajian baca berbuka bersama. Adzannya setelah buka baru adzan itu didahulukan yang mana Pak? Saya mengikuti yang adzan ini apa mengikuti yang satu ini padahal lebih dekat yang satu ini. Ibu saat itu di rumah apa di masjid? Gimana? Ibu saat itu di rumah apa di masjid? Sholatnya? Iya. Di rumah. Oh ya pokoknya kalau ada yang adzan ya buka aja. Maksudnya yang satu ini tidak didahulukan adzan tapi malah buka dulu, setelah buka baru adzan. Iya, begini. Waktu sholat, waktu berbuka itu tidak mengikuti azan. Waktu sholat itu mengikuti pergeseran matahari. Ya, azan itu kan tidak puasa, adzannya berbarengan, tapi kalau puasa seperti itu. Oh iya, ya pakai jam aja di rumah. Jam di rumah kan bisa dihitung waktu maghrib kapan. Begitu waktu maghrib datang, belum ada yang azan, tetap boleh berbuka. Sama halnya begini. Misalnya duhur nih. Duhur bertepatan dengan listrik mati. Laka adzan. Apa kita tidak sholat? Sholat. Karena sholat itu tidak ada urusannya dengan adzan. Sholat itu urusannya dengan waktu sholat. Lah adzan itu urusannya apa? Adzan itu manggili orang untuk jamaah ke masjid. Sama dengan Ramadan. Begitu sudah masuk waktu maghrib, kita boleh berbuka. Perkara ada yang azan, tidak ada yang azan. Perkara muadzinnya lagi buka dulu. Tidak apa-apa, karena sudah masuk waktu berbuka. Iya, termasuk besok Senin. Muadzinnya ternyata lagi puasa sunan. Jadi dia buka dulu. Begitu kita sudah masuk waktu sholat, waktu maghrib, ya kita berbuka dulu. Ya. Ibu mau tanya apa? Itu kalau yang motong kuku, kepala keluarganya saja atau satu keluarga? Yang tidak boleh motong kuku, yang tidak boleh mencukur rambut adalah yang membiayai hewan kurban. Sing duwiti. Yang duwiti ibu, berarti ibu yang tidak boleh. Iya. Kalimatnya begitu sih, siapa yang berniat dan sudah menyiapkan. Kan yang berniat pasti satu. Iya. Jadi tergantung tahun ini yang korban sing duwiti siapa. Kan yang berniat berarti yang duwiti kan gitu. Begitu? Cukup? Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita istiqomah ya. Dan kita semakin senang, semakin cinta, semakin bahagia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada pengantar acara.